untuk belajar dikit-dikit lah. Makanya kalau kita lagi moto-moto tuh tergantung mau bagaimana kesannya, ada center, ada yang apa namanya rule of third gitu kan, sepertiga, kamera segini, dia letaknya di mana. Nah itu semuanya ada tekniknya, ada aturan mainnya gitu. Baik, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kabarnya Sehat. Pak Nurdahul nang beri masih hidup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya. Baru pulang saja barangkali. Baik, ini kita insya Allah tawakuf sementara ya. Apa itu tawakuf? Ada tahu tawakuf artinya? Ada tahu? Kalau nggak tahu, maka jawabnya wallahu a'lam. Ya. Apa tawakuf? Wallahu a'lam. Biar cepat kan? Apa tawakuf? Dia nggak tahu. Lama nanti sampai bisa. Jawabnya mandek. Mandek. Ya mandek. Mandek bersama itu. Mandek berhenti. Iya. Jadi tawakuf dari kata wakaf. Jadi kalau kita ngaji kan ada wakaf ya. Wakaf. Kemudian kalau ada orang mau ngasih Al-Quran, ngasih apa speaker, segala macam AC, ini saya wakafin, wakaf dari kata wakaf juga itu berhenti. Makanya barang-barang wakaf itu nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dikasih lagi, di wakaf di situ. Wakafnya buat musola Nur Cahyo, ya jangan digunain buat yang lain, hati-hati. Ini wakaf speaker ya, wakaf speaker nih. Tiba-tiba digunain nanti 17 Agustus di lapangan RT, padahal wakafnya buat musola. Perjelas dulu. Nah, karena saya bilang, baik ini amanah, yang ngasih wakafnya buat apa, gitu kan? Oh, kalau di awal ini wakaf buat apa? Buat semua kegiatan baik, kan enak. Makanya wakaf itu enaknya diperluas tuh akadnya. Kalau wakafnya cuma buat di sini doang, ya ini wakaf cuma boleh dipakai oleh musola Nur Cahyo. Tiba-tiba Al-Qurannya nyasar ke Baitul Jannah, dikasih ke orang, nggak boleh. Kecuali hibah. Kalau hibah pemberian, ya saya kasih meja 10, kasih, bukan wakaf, kasih. Jadi satu hari kita udah nggak perlu meja yang begini, barangkali mejanya model lain yang plastik atau macam-macam, kita hibahin lagi. Nah itu penting. Itu dari akar kata yang sama dengan tawakuf. Tawakuf apa? Maksudnya ya berhenti, bukan berhenti ngajinya, bukan. Sementara di waktu malam begini, ketika nanti Ramadan diberhentikan, pindah ke kultum, kan biasa begitu. Ya, bukan berhenti sama sekali. Wah, diberhentikan, nggak ngaji lagi, stop, enggak. Namanya belajar itu nggak boleh berhenti. Minal mahdi ila lahdi, gitu. Dari kita mulai bahkan dari mulai kita di kandungan, ya kan banyak penelitian bahwa janin dalam rahim ibu itu bisa mendengarkan ya suara yang di dekatnya. Makanya ketika lahir dia itu sebetulnya udah mengenal suara bapaknya, karena dari dulunya sering tuh bapaknya bisikin ke perut ibunya, ya gitu bu ya, sehat ya, gitu kan. Tergantung sih bapaknya suka bisikin apa enggak. Bapaknya suka bisikin kan dulu. Bikin emaknya. Iya. Nah coba dia anak nih. Kan waktu masih kecil, waktu bayi kan kenalnya. Ingat nggak dulu suara bapaknya? Apa ini pas bapaknya muncul, bapak mana? Iya, menurut penelitian begitu. Anak bayi itu dia akan mendengar kembali. Oh, dulu pernah saya kenal suara ini ketika masih dalam janin, gitu kan. Nah,
Artinya dari situ mulai belajar, nanti kemudian dia lahir belajar jalan terus. Namanya belajar apa aja dari kecil sampai meninggal. Jadi tawakuf itu maksudnya bukan berhenti sama sekali belajar, enggak. Sebetulnya lebih ke intiqalul amal, intiqalul taklim ila taklim akhar, perpindahan taklim ke jadwal yang lainnya gitu. Namanya belajar nggak boleh berhenti. Istilah ini tradisi aja Pak. Kalau ada yang barangkali tawakufan, apa sih tawakufan nggak ngerti? Ini istilah aja, ya tradisi. Dan nggak semuanya juga kok masjid mengenal istilah tawakuf. Ada yang nggak kenal Pak. Ya, saya taklim di ada salah satu masjid itu bukan jadwal saya, kemudian diminta ngisi kemarin tuh kebo kalau mau ngisi. Nah ternyata saya kira tawakufan, ini tawakufan Pak Haji. Apaan tuh tawakufan? Berarti di masjid itu tradisinya enggak ada tawakufan. Oh, biasanya tawakufan tuh berhenti sementara karena jadwalnya maghrib. Kalau Ramadan susah kajian maghrib, orang pada buka puasa ya. Bukan kajian maghrib, yang ada buka bersama gitu kan. Nah, jadinya nggak mungkin diadakan kajian nggak ada maghrib karena orang-orang semua sibuk buka. Jadi dialihkan, apakah pindah ke ba'da subuh atau jadikan kultum. Nah itulah yang disebut dengan pengalihan jadwal taklim ya. Tawakufnya itu tawakuf jadwal maghrib gitu. Tapi yang lebih tepat sebetulnya perpindahan. Kemarin saya tawakufan bareng sama Ustaz Abdul Jalil, kan ngisi di masjid yang sama selama sekian bulan ngisi ya. Saya nggak tahu beliau dari bulan apa, ya duluan saya tuh Al-Muhajirin. Iya kan, saya juga bingung dari tahun berapa lupa saya. Beliau kalau nggak salah belum lama tuh, ya baru masuk, artinya diminta untuk ngajar tetap di situ kan. Nah kita kan nggak saling kenal, saya belum pernah ketemu sama beliau. Akhirnya tawakufan diundang semua pengajar. Kayak kemarin rencana kan sama Ustaz Wahyudin udah kenal, alhamdulillah. Nah diundang semua pengajarnya, ada Ustaz Abdul Jalil, ada Ustaz Farid, ada Ustaz Rahmawan, pengajar-pengajar apa namanya tetap, cuma beda jadwal, dikumpulin bareng, akhirnya ketemu udah. Ya, alhamdulillah senang gitu, senang bisa ketemu para guru, para ustadz gitu. Tadi juga kenal, alhamdulillah. Ini yang ada kan mungkin sebagian kecil nggak semuanya. Itu sesama pengajar, sama ustadz saingan. Ya paling enak itu Pak. Ya Allah, padahal mah kita sama-sama mau menyebarkan kebaikan, lain saingan. Kayak tanda kutip rebut-rebutan jatah. Lah jatah apaan sih? Bahasa kita begitu, jatah apaan sih? Rebutan lapak apaan sih? Berkejagaan kita. Kagak, ngomongin apa? Amplop kagak. Dia ngomong Jarwo, saya tanya Pak Jarwo, nggak usah mikirin. Kalau lagi nggak ada, saya bayar. Saya waktu itu pernah bawain apa namanya? Apa? Tebak-tebakan. Kuis ya, kita ngasih juga ibaratnya. Harusnya sekarang kuis kan. Oh boleh. Ada jadi ada. Jadi Pak Jarwo. Bisa. Artinya begini, saya tuh ya Allah, saya sedih kalau udah untuk urusan kemudian larinya ke dikit amplop, dikit ya Allah. Kita nggak ngejar kayak ituan. Iya, alhamdulillah ada penghasilan sendiri, bahasanya mah ya. Dagang dikit-dikit buat makan doang cukup. Ibaratnya agak nyari makan gini. Kita kesini nih nyebarin nih. Ada Imam Tirmidzi nulis kitab bagus, cakep. Baca di sini ada hadis-hadis Nabi tentang makannya Nabi, lauk pauknya Nabi, ya kemudian Nabi minum gimana, begitu apa gimana kalau minum terbalik, ya minumnya terbalik gitu. Ya kan kita mau tahu Nabi gimana nih gitu. Nah, suka yang manisnya apa gitu kan. Kemudian daging kayak gimana dagingnya, bagian mana kan gitu. Nah ada kita ibaratnya. Ada lagi bahasanya, maaf Ustaz, ini gas berapa amplopnya ya. Kalau yang beneran ya maaf ya, emang tradisi saya lihatin memang tradisi ya.
Tapi kalau yang betul-betul ikhlas, nggak pusing mikirin kayak gitu, itu nggak bakal diomongin kayak gitu kan? Ya, nggak bakal diomongin. Tapi beda sama orang, barangkali ada ustadz ya ataupun pengajar yang nyari, pasti keduluin. Pak, maaf nih Pak, di sini berapa? Ada aja begitu. Ini amplopnya dari dulu nggak ada yang naik. Ada kayak gitu. Udah bener. Makanya ada istilah ustadz narik gitu. Nah, alhamdulillah ya Allah. Saya berdoa aja gitu ya Allah, semoga nggak diuji. Semoga kita agak diuji. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar nggak nyari penghasilan gitu enggak. Alhamdulillah. Ini belum lama juga saya di Panti hari ini. Kan yayasan. Saya udah nggak bisa datang lebih cepat, biasanya jam 9 sampai jam 5. 9 sudah 9 to 5, kata orang kerja tuh 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5. Saya anak udah 3 mulai terasa, aduh ngepel juga ya punya. Wah, anak 3 nih. Akhirnya saya bilang sama pihak yayasan, saya nggak bisa datang lebih cepat, jadi nggak bisa bantu lebih banyak. Biasanya ada kantor yayasan yang mau infak rutin zakat segala macam buat yayasan anak-anak panti asuhan, jadi kita bantuin menjaga di kantor. Sekarang nggak bisa karena ya di rumah banyak PR-nya gitu kan. Akhirnya saya bilang saya malu kalau harus menerima bulanan dari yayasan full. Saya ajuin apa? Dikurangin. Orang ngajuin nambah gaji, kita ngajuin kurangin gaji. Nah bukannya kita sosok, bukan, kita malu menerimanya. Pak, saya izin Pak ngajuin apa? Ini saya begini ya udah gak bisa maksimal lagi. Saya minta kalau bisa dikurangin. Ini orang minta dilebihin, minta kurangin. Ya bukannya kita bilang enggak, tapi saya merasa yang pas aja. Datangnya cuma sekian jam, yang kita lakuin gak kayak dulu lagi. Masjid juga udah jalan, ya kan? Keuangan saya nggak pegang lagi, kan dulu kan DKM juga semuanya ngomong gitu. Oke, yang 50. Sekarang kalau saya udah bisa maksimal. Saya minta maksimal 50% gitu. Kalau lebih dari itu saya mau. Akhirnya bener, ya alhamdulillah. Saya senang, saya lebih lega begini. Lebih enak saya terimanya gini. Kalau kebanyakan kayak biasa full, saya datangnya dari jam zuhur. Saya kan kalau berangkat zuhur. Kata tetangga tuh sama ibu yang di situ, yang suka parkir. Bang Yono tau Bang Yono? Randy. Adanya Bang Jotir. Iya. Hah? Mana? Berangkat apa main? Berangkat berdua aja seperti. Ibu karena ini, aduh ya Allah. Jadi enak kalau dikasih full. Agak kita mah kayak gitu kan aman-aman aja lah. Jadi sebetulnya enak tuh kalau dikumpulin. Di sini siapa yang ngajar? Siapa aja? Yang ngajar siapa aja di sini? Oh iya bagus tuh. Kalau nanti ada pembukaan taklim, ya, ada Idul Fitri itu kumpulin bareng. Enak jadinya. Sama-sama. Senang, enak, saling menghormati, saling respect gitu ya. Jangan sampai jadi kayak musuhan. Waduh, alhamdulillah. Ada aja kita baik-baik sama orang, sama guru-guru. Ada aja yang kadang-kadang seolah-olah kayak saingan, itu ada. Ya Allah, padahal kita lain. Nah, baik. Mudah-mudahan nanti apa? Pembukaan, nggak ada Idul Fitri. Jangan kelamaan. Terus bulan Syawal udah lewat baru mulai. Keburu kendor ya, 2 minggu aja. Jangan kelamaan, kendor. Mulai pada pulang kampung. Ya udah pulang langsung gas. Kalau nggak gitu kendor. Waktu asuhada pernah. Udah Syawal, sardah, kendor akhirnya. Bukannya kita ngincer jamaah banyak, enggak. Mau ibaratnya 5 kayak berapa, oke aja, cuma ngumpulin jamaah biar pada semangat itu susah juga. Jadi kalau terjeda kelamaan itu biasanya kendor itu. Baik. Sampai mana tadi kita? Sampai kendor. Baik, terakhir kita baca doa ya. Doa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika sebelum makan, sedang makan terus lupa baca doa di awal, lalu setelah makan. Sebelum makan baca bismillah. Kalau kemarin enak ada prakteknya.
Sebelum makan baca bismillah. Sekarang saya mau praktekin gak ada makanan, ya. Hah, kasihan amat. Canda. Makan mau minum bebas, boleh. Jadi mau minum nih jangan langsung tendak. Bismillah. Gitu. Boleh bismillah aja, boleh dilengkapin Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah pakai Al-Fatihah, lamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama, nanti aja kalau sakit. Tapi kalau mau ngopi boleh. Pakai Yasin. Yasin. Ngopi panas sih. Itu bisa ada bener. Berarti Yasin. Baik. Kemarin kita udah baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau di riwayat yang lainnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar boleh. Kalau lupa di awal ya, nih pada makan nih biasanya lupa doa bismillah. Ayo langsung nyaplok, lapar dari sekolah. Lupa baca doa. Bener? Pas di tengah-tengah ingat, oh iya belum baca doa. Terus bacanya gimana? Tahu nggak? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Belajar nggak di sekolah? Emang di mana sekolah? Hah? MI Rasidia. Belum dapat doanya, belum nyampe. Sekarang lagi belajar apa coba? Lagi duduk sekarang mah. Ya, duduk kan? Ya, yaudah. Kamu di mana kamu? Namanya siapa? Zaki. Zaki di mana sekarang? Di Lontar. Namanya SMP apa? SD apa gitu? Di Utara 05. Bukan SD Lontar kan bukan kan? Iya. Man, apa Min? SD. Namanya? Akan SD-nya mana? Samil. Ada si dia. Iya, kelas berapa sih? Dia kelas 5, saya kelas 6. Oh, ujian berarti. Masa kelas 6 belum dapat doa? Makan? Paling muda tapi Lupa. pernah masuk berapa? Wah. Jadi dong di sana tuh. Ya, biar masuk YouTube. Oh gitu. Makanya kalau sekolah jangan bolos mulu. Atau nggak pas lagi masuk kali ya tidur ya? Ya. Udah, kalau SD mah. Kalau SD mah udah kali ya. Doa makan mah udah harusnya ya. Dari kecil itu. Terus ini gimana? Di STN Rang Badak. Nomor berapa? 11. Hah? Kelas 11. Di mana tuh? Dekat pasar kaget. Pasarnya kaget. Kenapa kagetnya? Baik. Jadi kalau di tengah-tengah baru ingat baca, lupa baca itu bukan. Tolong. Iya. Kamunya maju. Ya, bisa praktek nih sekarang nih. Coba itu sorot dulu kameranya tuh. Kameranya bang, geser bang, putar bang. Iya, biar nggak saya mulu, bosan. Masya Allah. Silakan. Nah, jadi kalau kita sebelum makan baca apa? Bismillah. Ayo praktek sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Sambil pilih. Bener lah. Jangan terima basa-basi. Ya pasti ngaji. Ngaji makan gini. Apa ya? Apa kan? Apa? Makan bulan. Sambil praktek. Makan bulan. Baik. Tadi ada yang langsung nyaplok, nggak pakai bismillah. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tempel dua mantep, cepok langsung, nggak pakai bismillah. Ya. Doanya di tengah-tengah, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Udah selesai makan kita? Ya, selesai dulu aja. Ini nggak ada nih. Baik, centengnya. Kalau kayak mana nih kalau nggak ada? Bismillah. Bismillah teriak. Bismillah.
Aku durung, bismillahirrahmanirrahim. Durung. Coba disolat dulu dong, diputerin dulu. Ya kan? Nah, nanti dia akan praktek doa makan. Rasulullah sebelum makan baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah, awalhu wa akhirhu. Nah, lihat tuh. Kalau makan nih, bawa apa kita? Biar berkah. Kata orang Jawa, ben berkah. Ya benar ya? Ben berkah. Nah, udah habis satu bolu habis kelar, maka bacanya alhamdulillahilladzi akamana wasaqana wa ja'alna muslimin. Dalam hadisnya wa ja'alna muslimin. Kita biasa nafal apa? Wa ja'alna minal. Nah, di sini hadisnya wa ja'alna muslimin. Enggak pakai minal. Baik, sekarang kita masuk insya Allah dalam pembahasan gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan kita nyebut ini apa? Air kemasan, ya, ukuran gelas. Gelasnya begini kan? Dulu Rasul gelasnya gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadid. Faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in melihat Anas bin Malik seorang sahabat. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Generasi setelah sahabat. Setelah sahabat ada lagi tabi'in. Setelah tabi'in apa lagi? Tabi'in. Para pengikut. Tabi'in itu artinya para pengikut. Apa Pak? Tabi'in setelahnya. Pengikutnya para pengikut, begitu. Oke. Dia pernah diperlihatkan oleh Anas bin Malik gelas yang terbuat dari kayu, kemudian dilapisi besi, ya, dilapisi besi agar tidak pecah. Ya kan, kalau kayu barangkali kurang kuat, dilapisi besi. Kata Anas bin Malik, ya Thabit, wahai Thabit, namanya Thabit, bukan bulan sabit, bukan Thabit, pakai fa. Ini adalah gelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada gagangnya? Ada yang kosong nggak? Ada yang kosong? Ya sih semua. Masih? Belum pada habis kan? Nah, ini kan cangkir kita ada pegangannya nih Pak. Rasul enggak. Kalau kita mau bayangin bagaimana gelasnya Rasul, lebih mirip batok kelapa. Nah, kayak gitu, dilapisin sama besi. Ya, biar enggak pecah. Itu kesaksian dari Anas bin Malik bahwa gelas Rasulullah seperti itu. Baik. Masih dari Anas bin Malik, hadis yang kedua, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah syaraba kullahu. Aku sering menyediakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelas ini berbagai minuman. Di antaranya alma, air biasa ya, air mineral, wan nabid, apa nabid? Air rendaman buah. Air rendaman buah atau kurma. Ya. Wal asal dan madu, wal laban dan susu. Jadi nabiz, air yang biasa diminum Rasulullah itu air mineral biasa, air putih ya. Kayak Pak Kumis ya, air putih apa bening? Air bening ya. Putih apa bening? Bening. Oke, air biasa ya. Kemudian air nabis, apa itu? Air rendaman kurma atau buah. Ini bapak-bapak ada air mineral. Tapi bapak ingin dapat
saripati dari semongko. Semongko apa? Maka Semongko. Potong kecil-kecil. Potong yang kecil-kecil, rendam. Malam direndam, subuh diminum. Nah, dia udah meresap, ya. Saripatinya udah masuk dalam air itu. Artinya kita dapat dari air rendaman itu. Nah, Rasul sering rendam kurma malam-malam, besok pagi diminum. Kurma nih, potong aja, ya, buka dulu bijinya, ya, potong. Kemudian besoknya gitu. Bagusnya 6 jam, 8 jam. Jangan sampai lebih dari 3 hari gitu. Khawatirin nanti menjadi khamar. Nah, ada unsur memabukkan. Jadi seperti itu. Atau biasanya pakai sekarang nih, zaman sekarang, tumbler. Tahu tumbler? Ya. Botol minum. Ya. Hari-hari kita boleh tuh praktekin. Rendam. Mau lagi mau segeran lah matanya, potong aja wortel, cemplungin. Kita nggak mungkin semuanya suka wortel mentah, ya kan? Ada yang suka wortel mentah, ada sering, ya pasti ada aja, tapi kan nggak semuanya. Tapi kita mau dapetin tuh saripati wortel. Nah, cuma kalau ngandelin makan di rumah lagi nggak nyayur sop, ya nggak numis wortel, ya udah akhirnya wortel kita potong, dicemplungin ke air kita, minum udah. Rasanya nggak jauh beda Pak, kayak air juga, cuma mungkin agak tergantung si yang kita rendam. Lebih cenderung ke sepet atau manis barangkali gitu, atau ada asamnya barangkali seperti itu, tergantung gitu. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh fermentasi maksudnya, ya. Nah, atau ekstrak dari semangka, ekstrak dari kurma, ekstrak dari, jadi dia ambil saripatinya. Jadi kan cuma air polosan, saripatinya tuh meresap semua. Kemudian asal madu. Madu itu bahasa Arabnya asal, bukan pakai hamzah yang pakai ain. Asal, bukan asal, asal. Nah, madu itu kok bisa? Maksudnya kata Anas bin Malik, aku sering menyediakan Rasulullah minuman madu. Maksudnya apa? Apakah madu 1 gelas? Apa air dicampur madu? Dua-duanya. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu suka nyampurin air sama madu. Ya. Kalau Ustadz Zulkifli, ya, Zulkifli yang Ustadz akhir zaman itu, dia bilang namanya minum madu ya minum begini beneran. 1 gelas itu madu diminum 1 gelas. Kayak campuran kan. Iya, makanya di sini 4 tuh. wis Ngeri kan? ngeri. Batu Rino jangan banyak. Satu 1 sendok aja. di gayung. Satu isi 1 sendok. Nah, jadi ada yang mengatakan madu full, ada yang campur air dengan madu. Nah, silakan bapak-bapak lebih condong yang mana, ya? Boleh campur, ya, sama jadi seduh aja diaduk, gitu. Atau kata Anas bin Malik, biasanya Rasul minum susu pakai gelas ini. Nah, jadi ciri mana? Mekah. Amin. Jadi kata Anas bin Malik, kesaksian beliau bahwa cangkir Rasulullah itu nggak ada yang lain, cuma yang tadi doang tuh yang disebutin cangkirnya. Jadi nggak banyak cangkir, nggak banyak koleksi, nggak kayak di rumah-rumah kita. Cangkir ada 10, ya. Jadi Rasul cuma pakai cangkir itu saja. Nah ini hadis cuma 2 tentang cangkirnya, karena nggak banyak cangkirnya. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, sambil Pak, ada yang mau nanya? Dia Pak Jarwo nanyanya 5 menit kalau boleh. Kalau merendamnya itu misalnya buah ataupun yang lainnya itu pakai air hangat atau panas atau air yang dingin gitu. Nah kan kalau saya kan kalau misalnya madu kan biasanya campur air itu, ya agak gitu. Hangat. Apakah Rasulullah tetap pakai air hangat atau pakai air adem itu?
Ya terserah Rasulullah. Yang sering dilakukan maksudnya. Gimana? Lu kayak kamera lu. Istighfar. Jadi jangan dulu dia. Salam dulu, biar selek Bapak. Jadi nggak diterangin loh ya Pak. Kalau di sini disebutkan bahwa umum berarti nggak ada keterangan panas ataupun dingin gitu. Kecuali ada khusus di sini misalnya, oh iya Rasul memberikan kurma misalnya berwarna apa, kurma disebutkan ini tamar, apakah rutok atau apa ya. Tapi kalau di sini alma nggak disebutkan itu umum. Cuma nantinya ada herbal panas ataupun dingin. Nah, ini air nih, dia kalau misalnya kita tuangin air dulu, lalu baru masuk madu, dia jadinya kategori herbal dingin karena yang masuk air dulu. Air itu sifatnya adem, sifat aslinya adem. Ya bukan air panas ya bukan ya. Kemudian masuk ke dalam air itu madu itu sifatnya apa? Hangat, dia herbal panas. Tapi karena air duluan, maka jadinya herbal panas kategorinya. Soalnya beda kan kalau misalnya kita pakai madu, airnya panas sampai dingin beda warnanya. Ya. Tuh, berubahnya beda gitu. Iya. Jadi pertanyaan tadi kan udah terjawab sebetulnya. Artinya di hadis ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah menggunakan panas atau dingin enggak. Jadi umum aja boleh gitu. Nah, cuma tadi saya tambahkan aja nih, meluaskan penjelasan bahwa kalau kita mau herbal panas, air dicampur dengan madu. Itu jadinya kalau air duluan jadinya herbal dingin. Tapi kalau madu duluan kayak dulu kopi kan, kopinya dulu ditaruh. Nah ini kok madunya dulu nih, dituangin madu, baru dituangin air. Ya, dia masuknya jadi herbal panas karena madunya duluan. Nah nanti kita nih nggak cukup waktunya, mudah-mudahan pada Idul Fitri masuk bab buah-buahan. Nanti Rasulullah kita ketahui akan ada makan yang jenisnya panas dan dingin. Semangka apa? Panas apa dingin? Dingin, adem enak di perut. Itu maksudnya. Kemudian kurma apa kurma? Ayo, kurma apa? Panas. Ya kan kerasa kan kalau lagi makan kurma kan? Nah itu Rasul suka gabungin semangka sama kurma. Digabungin tuh antara yang panas sama yang dingin. Sama halnya kalau kita makan di rumah makan Padang. Daging apa? Panas atau dingin? Panas. Panas. Dikasih Timun. pendingin, netral. Itu penting memperhatikan itu. Jadi untuk jawaban intinya adalah tidak tertulis di sini apakah panas ataupun dingin. Yang jelas umum saja boleh. Jadi selera sih sebetulnya Pak, nanti baliknya. Ya, apakah kita lebih condong atau suka ke panas ataupun dingin? Tergantung. Kalau di sana kan dulu ada musim panas ataupun dingin. Syita was soif, kan itu kan tentang musim. Ila fi Quraisy ila fi rihlata syita was soif. Syita dan soif. Syita musim dingin, soif musim panas. Kalau musim dingin lebih enak pakai air panas, gitu kan? Kalau musim panas lebih enak seperti itu memang. Jadi dari itu di sini. Coba kalau hadisnya Rasulullah bahwa Rasulullah minum air panas, panas mulu kita tadi Pak. Oh kalau nggak, iya kan kalau nggak dingin, wah ini nggak sunnah nih. Karena Rasulullah nyebutinnya panas, ya kan? Itu hikmahnya disebutkan umum, air doang. Nah maka dalam agama itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Zikir ada yang umum, ya ayyuhalladzina amanu zikuru zikran katsira. Zikir yang banyak. Banyak berapa Pak? Banyak berapa? Di sini maksudnya banyak. Oke. Banyak kan umum kan? Ada yang orang ibaratnya baru tobat kuatnya cuma 70, istighfar sehari. Paling mentok capek 70. Di luar 70 dia 70 enggak kuat ya, enggak bisa.
Ada orang yang rajin zikiran dari dulu, zikir kuat sekali, 200, 2000 kuat dia zikir. Ada. Jadi umum. Nah, dalil-dalil umum ini, ya, kalau nggak ada yang mengkhususkan, maka kita boleh mengamalkannya dengan cara yang umum juga. Artinya kita mau zikir sendiri nih, saya pengen latihan zikir istighfar 33 kali. Ada nggak dalilnya? Ada. Kalau 33 kalinya kayaknya nggak ada, misalkan seperti itu. Nah itu dalil khususnya yang ada. Tapi ternyata yang tadi zikirlah kalau Allah zikir yang banyak. Nah ini bisa masuk dalam dalil umum. Termasuk air, dulu orang Rasul pakai air panas atau dingin, dia umum menyebutnya alma, airnya umum aja. Seperti itu Pak Jero. Jadi tergantung. Tapi kalau kita nih ya, untuk segi kesehatan ya, gigi itu ya, kalau langsung panas dan dingin cepat rusak gigi kita. Iya. Kita nih habis makan panas nih, minumnya air dingin. Nah itu baik-baik tuh buat gigi, langsung ngilu. Apalagi kalau udah umur. Pak Kumis, kalau umur begitu. Kalau saya kan masih muda. Iya, ini makan panas nih. Ini kan masih panas nih. Baru makan kan panas. Udah dia adaptasi awalnya yang panas. Begitu minum yang dingin banget. Jangan kan gigi, jantung aja bahaya. Habis panas nih, capek, panas, olahraga, minumnya dingin banget. Ada yang meninggal. Jadi apa kan? Saking dinginnya, beku nih. Begitu ya, banyak orang. Jadi mau bikin minuman panas baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Ada tahib nggak? Tahib Ramadan? Insya Allah. Ada tahib? Paling nanti digabungin Ustaz. Oh itu, mau digabungin berarti? Gabungin aja sekalian, makanya kita kan masih ada 2 minggu. Iya, 2 minggu lah. 1 minggu lah. 12 hari. Ketemunya kan hari Rabu. Iya, kemarin tadi 13 hari. Ya. Benar kan? Jadi insya Allah kalau nggak Jumat malam Sabtu ya Sabtu malam Minggu. Iya, soalnya tadinya kan mau malam ini minggu ini, cuman kan bisa ya? masih punya kesibukan masing-masing. Jadi insya Allah minggu depan Ustaz. Iya. Sabtu malam minggunya atau Jumat Kalau malam Sabtu. masing-masing pengajar 15 menit, 15 menit. Iya kemarin begitu dia ujian. Baik, alhamdulillah ini berarti untuk kita Samail Muhammadiyah ditawakufkan ya sampai tadi apa tentang gelasnya Rasulullah. Ingat apa ya? Gelasnya nanti kita lanjut tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Saya pribadi khusus dalam kajian Syama'il, kalau ada yang keliru ya salah-salah kata, tersinggung ya, apalagi tadi masalah panas dingin serang Rasulullah, saya minta maaf ya. Pak Komisar, minta maaf ya Pak Komisar ya, saya maaf ya, minta maaf kalau saya sih nggak sengaja. Kalau yang baper sendiri sih ya itu mah hatinya aja. Kalau saya mah nggak sengaja. Saya minta maaf ya. Dimaafin ya Pak? Maafin. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak juga yang udah banyak dosa ya. Wajaro ya, banyak salah saya maafin Pak. Iya. Kita mudah-mudahan sehat selalu sampai Ramadan, panjang umur ya. Dikasih kenikmatan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.